Halo, balik lagi di Noobdes. Masih sama aku, Ikna. Di episode kali ini, aku bakal nge-review sebuah kit dari seri TWFM, yaitu Ariel. Kit ini tuh merupakan salah satu main karakter dari seri TWFM, dikendarai oleh Sulita Mercury. Waktu awal-awal dia rilis, Gundamnya ini harganya tuh benar-benar sampai 1 jutaan gitu. Nah, padahal sekarang ini udah normal jadi sekitar 200 ribuan kecil gitu. Kita cek yuk, worth it nggak Ariel ini dibeli harga 1 juta. Sebelum kita masuk ke kitnya, kita bahas box artnya dulu ya. Boxnya ini didominasi warna biru dengan tampilan box Ariel yang cakep. Di bagian samping kita dapat gimmick dan contoh posenya. Untuk harganya, kit ini kita dapat di 234.000 ya. Tapi per video ini dibuat harganya tuh udah turun ke 200 ribuan. Jadi, gimana kabarnya yang beli 1 juta? Hehehe. Sekarang kita masuk ke model kitnya ya. Ariel ini tuh punya desain yang simple tapi cantik. Karena sesuai dengan animenya, Ariel ini bisa dibilang Gundam yang memiliki gender perempuan. Walaupun kalau kita pikir-pikir agak aneh gak sih Gundam itu punya gender? Nah, dalam paket penjualan kita tuh dapat senjatanya. Ada beam rifle dengan efeknya, sepasang beam saber dengan efeknya, dan shield yang bisa kita ubah menjadi mode gunbeat. Tapi sayangnya Ariel ini hanya dilengkapi dengan sepasang tangan yang mengepal dan tidak ada gimmick tangan yang lainnya. Jadi cukup disayangkan ya. Buat teman-teman yang penasaran proses merakitnya, bisa dilihat di live kita, linknya kita taruh di deskripsi ya. Tapi overall perakitan Ariel ini tuh cukup mudah, bahkan sangat mudah untuk kami yang baru merakit 3 model kit. Nah, jadi buat kalian yang baru mau mulai merakit, mau coba rakit Ariel ini, oke banget sih. Kalau teman-teman bertanya-tanya nih, setinggi apa sih Ariel itu? Yuk kita bandingin. Nah, ini perbandingan tinggi badan Ariel jika kita bandingkan sama Saus Saset. Terus ini perbandingan Ariel jika kita bandingkan dengan pewangi ruangan. Dan yang terakhir, jika kita bandingkan Ariel dengan Ariel Rebuild, tingginya seperti ini. Saatnya kita masuk ke artikulasi. Untuk kepala Ariel ini bisa berputar secara leluasa hingga 360 derajat. Tapi hati-hati jika saat memutarnya agak ke atas, maka kepalanya akan mudah copot. Buat tangan dari Ariel ini, artikulasinya mirip-mirip seperti punya Elfrid. Bagian bahunya Ariel ini bisa dinaik turunin. Cuman karena ada bahunya ini, tangannya itu tuh jadi sulit buat dinaikin ke atas karena terhambat. Buat lengan Ariel, bisa diputar 360 derajat ke atas dan bisa juga ke samping. Tapi sayangnya sikunya masih pakai single join. Buat badan Ariel ini cukup oke ya, karena bisa diputar 360 derajat. Bisa ke depan, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau untuk waistnya, nggak seperti Elfrid yang polosan, Ariel ini tuh ditambahin aksen seperti ini, yang bisa dibuka dan bisa ditutup. Tapi, hal ini malah bikin gerakan kakinya Ariel tuh agak terhambat. Buat kakinya sendiri, dia tuh bisa menendang ke depan, tapi kalau buat ke belakang cuma bisa sebatas ini aja. Lututnya menggunakan 2 join. Dan menariknya, kaki Ariel ini tuh bisa dibuka hingga mencapai gerakan split seperti ini. Cakep banget kan? Yuk kita lanjut ke backpack. Backpack Ariel ini sangat-sangat simple. Seperti tas yang dibawa Dora di Explorer. Mungkin karena di serinya tuh Sulita masih sekolah, sehingga Ariel juga bawa tas sekolah. Sama seperti Elfrid, gimmick Ariel ini kita bisa ubah shieldnya jadi mode gunbeat. Jadi kayak gini, cakep kan? Dari tadi kita puji-puji aja Ariel ini. Tapi pasti ada dong kekurangannya. Cuman ini menurut kita ya. Pertama, tadi kepalanya mudah copot.
tapi masih termasuk easy fix sih. Lalu kit ini nggak dilengkapi option part tangan tambahan. Dan yang terakhir optional sih, aerial ini tuh tidak dilengkapi dengan mirasol. Jadi kalau mau sama persis seperti di animenya, kita mesti keluar uang lagi nih, yang mana harganya di negara Konoha tercinta ini lebih mahal dari harga kitnya sendiri. Nah, jadi itu dia review dari kit aerial ini. Buat overall, aerial ini oke, cantik, desainnya bagus, simple. Buat yang suka paha-paha gede nih, aerial pahanya mantep banget. Cuman kekurangannya ya itu tadi, kepalanya kalau sering dimainin gampang copot. Tangannya cuma dapat satu set aja yang menggenggam semua. Mirasolnya dia dijual terpisah. Kita mesti setor uang lagi ke Bandai, mana harga mirasolnya itu lebih mahal dari harga kitnya. Kalau dibandingin sama bootlegnya yang 100 ribuan udah dapat mirasol, jadi sedih sih. Cuman overall kit ini worth it buat dibeli dengan harga 200 ribu. Kit ini kita kasih 9 dari 10 karena emang sebagus itu sih. Sekian review dari kami. Kalau kalian suka bisa subscribe, bisa like, bisa share, atau kalau ada yang mau di komen-komen bisa komen-komen di bawah ini ya. Dadah!